Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kukuh Nugroho di kuliah from line ya. Oke, rekan-rekan. Nah, ini materi kuliah saya yang baru. Padahal bukan baru-baru banget ya. Ini namanya adalah internet walking. Saya sudah pernah membuat materi internet walking, tapi yang pertama ya. Ini yang kedua lanjutannya. Seperti itu ya. Nah, di materi pertama di sini saya akan membahas tentang konsep switching ya, konsep switching. Kalau di materi internet walking pertama itu lebih cenderung ke routing ya. Kalau di sini lebih cenderung ke switchingnya ya. Oke, seperti itu. Nah, ini materinya tentang konsep switching. Baik, kita bisa mulai ya di materi ini, materi pertama, jadi konsep switching. Nah, kenapa materi ini muncul? Ya, karena ada yang pertama, seperti itu ya. Nah, kurang lebih tadi saya jelaskan ini lebih cenderung ke jaringan switch gitu ya, jaringan yang dimana perangkat penghubungnya lebih banyak switch ya dibandingkan router ya, seperti itu. Oke, ini adalah sebelum ke konsep switching ya, saya akan menjelaskan terkait ini ya, bahwasanya dalam konsep pembangunan jaringan gitu ya, dalam membangun jaringan itu diimplementasikan dalam bentuk hierarki gitu ya, diimplementasikan dalam bentuk hierarki. Nah, kalau saya boleh bisa jelaskan dari sumbernya ini, Cisco Press ya, dari artikelnya Cisco. Jadi dalam mengimplementasikan jaringan itu konsepnya hierarki dan terbagi menjadi 3 hierarki, 3 layer ya. Oke, 3 layer. Jadi yang atas adalah core gitu ya. Kemudian dihubungkan dengan sisi tengah yaitu distribusi, kemudian dihubungkan sisi bawah yaitu akses gitu. Tiga layer ya. Kalau akses itu seperti namanya, ini dihubungkan dengan sisi end user ya, sisi end user. Bisa PC di sana ya, atau end device lah bahasanya kalau di sisi perangkat. Gitu ya. Oke, seperti itu hierarkinya. Jadi seperti itu. Jadi kenapa digunakan konsep hierarki? Kurang lebih agar kalau ada masalah dalam jaringan mudah itu untuk troubleshootingnya ya. Di mana nih masalahnya gitu ya? Titiknya di mana? Itu lebih mudah. Jadi konsep hierarki itu seperti itu ya. Jadi lebih mudah untuk mengisolasi kalau ada masalah dalam jaringan gitu ya. Nah, ini contohnya nih. Ini contohnya dalam sebuah implementasi jaringan kampus lah seperti itu. Jaringan kampus tuh ibaratnya kalau di textbook namanya jaringan kampus, tapi kalau di implementasinya bisa di jaringan kampus beneran ya. Kayak kampus yang digunakan untuk kuliah. Tapi bisa juga di jaringan kantor ya, seperti itu, jaringan kantor, perusahaan gitu ya. Ini contohnya nih ya, contohnya. Ada sebuah jaringan gitu ya, ada sebuah jaringan yang skalanya besar di sebuah perusahaan misalnya nih ya, perusahaan XYZ bisa seperti itu. Nah, seperti itu perusahaan XYZ itu membagi jaringannya itu berdasarkan divisi ya, divisi. Jadi di sini ada beberapa gedung nih, A, B, C, D, E, 7 ya. Benar nggak sih? 6. Maaf, 6 ya, A, B, C. Nah, dia membaginya, si engineer-nya di perusahaan XYZ membaginya berdasarkan divisi ya, jaringannya ya. Jadi ada gedung D di sini untuk R&D ya, Research and Development, gedung E untuk jaringan IT, ya di sana orang-orang tim-tim IT gitu ya. Untuk jaringan F ini untuk data center ya, data center di sini, jadi tempat-tempat server yang berisi sistem informasi ya, seperti itu. Ini tempatnya server gitu, seperti itu. Kemudian ini gedung A ya, gedung A untuk manajemen, jadi bos-bos ya. Di sini tempatnya. Kemudian gedung C untuk engineering, jadi bagian-bagian apa ya? Bagian-bagian yang kalau alat rusak, bagian engineering listrik mati gitu ya, engineering seperti itu. Kemudian bagian B untuk marketing dan sales, jadi perusahaan untuk di sini ada orang-orang yang bagiannya jualan. Seperti itu. Nah, dibagi nih berdasarkan apa ya, pembagian struktur di perusahaan. Ada sales, ada engineering, ada R&D, ada bidang IT, ada data center. Nah, setelah itu nah dibuat konsep nih, dibuat konsep. Kemudian ceritanya di gedung A ini nanti ada perangkat di sini, ada perangkat yang dihubungkan ke internet. Nah, ada perangkat yang nantinya dihubungkan ke internet gitu ya, internet. Nah, oke, karena dihubungkan dengan internet, maka di sisi jaringan ini ya, sisi jaringan yang apa di manajemen, di bos-bos di sini itu dinamai sebagai sisi jaringan core-nya gitu ya. Ketika dihubungkan dengan internet berarti di sini ada sisi jaringan core-nya. Kemudian
di masing-masing building, masing-masing gedung yang terdiri dari beberapa bagian perusahaan tadi ya, bagian perusahaan sorry, bagian di perusahaan ada sales tadi ya saya bilang, ada engineering, ada R&D, ada bidang IT itu dibuat dua hierarki ya, dibuat dua hierarki. Hierarki apa hierarkinya? Jadi hierarki di masing-masing bagian gedung tadi dibuat dua hierarki. Jadi sisi sini sisi distribusi gitu ya. Kemudian dihubungkan dengan sisi akses gitu. Jadi tidak satu aja, jadi dua hierarki, distribusi dan akses. Kemudian distribusi dan akses gitu ya, dihubungkan itu. Kenapa dibuat dua? Karena konsepnya seperti ini. Kalau core itu jaringan yang dihubungkan ke internet ya, dihubungkan ke internet. Kalau core-nya seperti itu. Distribusi di sini lebih cenderung ke bidang ke sebuah layering, konsep layering jaringan yang difungsikan untuk bidang policy, jadi kebijakan di policy ya, kebijakan. Contoh policy adalah QoS, manajemen traffic. Oh ini traffic lebih diprioritaskan untuk lewat. Oh ini tidak, begitu. Contoh lagi adalah di bidang keamanan. Misalnya ini traffic boleh lewat atau tidak, gitu. Itu policy ya, keamanan atau sisi QoS ya, seperti itu. Nah, kalau akses itu lebih cenderung ya menghubungkan dengan sisi end user ya, sisi end user. Jadi di sana kan ada orang-orang tuh ya, ada orang-orang. Kalau di data center ada namanya server gitu ya. Nah itu lebih cenderung ke sisi perangkat akses gitu ya, seperti itu. Jadi lebih cenderung ke end user. Nah ini pembagiannya, tugas-tugasnya masing-masing jelas setiap hierarki. Kalau akses ke sisi end user, distribusi ke sisi policy, kalau core ke sisi jaringan internet. Kira-kira seperti itu. Nah dalam implementasi seperti itu ya, sudah dibuat hierarki gitu. Nah kebayang ya seperti itu konsepnya ya. Nah nantinya kalau bisa dilihat lebih detail masing-masing sub tadi ya, sub bagian, masing-masing bagian ini loh ya, masing-masing misal ini ya, misal. Nah ini misal saya zoom out atau zoom ini yang besar itu. Di sinilah saya cuplik ya, di bagian ini misal gitu ya, di sini. Maka kalau saya expand jadinya seperti ini, maksudnya seperti itu. Kurang lebih ya seperti itu. Nah tadi saya katakan sisi akses itu adalah sisi yang menghubungkan dengan end device atau end user. Contoh di sini apa di sini? Ada komputer ya, ada PC, oke, ada komputer, oke, seperti itu, ada komputer. Ini laptop ya, ini laptop. Oke, seperti itu. Oke, berarti seperti itu. Nah, bisa juga di sini dihubungkan dengan server ya, data center. Ini bisa juga dihubungkan dengan server yang tadi data center ya, di sini ya, yang hubungi dengan data center gitu ya. Seperti itu ya konsepnya ya. Nah, distribusi di sini ya, dihubungkan dengan distribusi di sini. Distribusi hubungannya dengan apa? Dengan policy ya, seperti itu. Kemudian core. Oke, core di sini hubungannya dengan apa? Sisi jaringan internet, backbone ya, seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, di materi mata kuliah Internet Talking 2 di sini lebih cenderung kita membahas di sisi ini ya, dua sisi ini ya, akses dan distribusi ya. Akses dan distribusi lebih cenderungnya gitu ya, lebih cenderungnya. Nanti kita bahas teknologi-teknologi apa yang lebih banyak, lebih sering digunakan di sisi akses dan distribusi. Kira seperti itu. Kalau di Internet Talking 1 lebih cenderung di jaringan core-nya ya. Core di sini lebih cenderung ke sisi routing ya, ke sisi routing gitu ya, sisi routing. Kira-kira seperti itu ya gambarannya mata kuliah yang akan kita bahas gitu ya, lebih banyak sisi akses dan distribusi. Apa yang ada di sana gitu ya, di sisi akses dan sisi distribusi. Contoh sederhana nanti kita akan belajar VLAN. Oke, belajar VLAN. Nah, VLAN ini dimulasikan di sisi sisi perangkat switch gitu. Ini dimulasikan di sisi perangkat switch di sini, sisi akses. Gitu ya. Oke, dan ada beberapa lain sebagainya, Ada beberapa lainnya gitu ya, teknologi-teknologi yang akan kita bahas di mata kuliah Internet Talking 2. Jelas ya? Oke, sudah introduction-nya, baru kita ke konsep switching ya. Oke, sekarang akan saya bahas apa sih bedanya switching sama routing ya, switching sama routing. Nah, bedanya adalah kalau kita bicara masalah switching gitu ya, maka perangkat yang bekerja di sana adalah switch gitu ya, paham ya? Sebenarnya sih konsep switching sama routing sama, merutekan paket ya. Konsepnya sama, merutekan ya, men-switch gitu ya kan, merutekan sama aja ya, men-switch gitu. Sama-sama switch ya, sama-sama memilihkan jalur. Nah, itu dia, sama-sama memilihkan jalur, tapi beda perangkat gitu aja. Kalau switching itu perangkatnya adalah switch, kalau routing perangkatnya adalah router. Seperti itu, gampang ya. Itu dalam memahaminya. Nah, dalam melakukan
proses pemilihan jalur tadi gitu ya. Misal nih ya ada persimpangan gitu ya. Seperti ini ya, gambarnya seperti ini. Nah, konsep switching itu seperti kurang lebih gitu ya. Misal gitu ya. Ada perangkat gitu ya. Kemudian di sini ada paket masuk atau data masuk di sini nih. Nah, data masuk, kemudian data ini akan dipilihkan mau lewat atas gitu ya, mau lurus atau mau ke bawah. Itu pemilihan ya, pemilihan jalur. Nah, pemilihan jalur sekali lagi itu istilahnya ada dua, switching sama routing gitu. Paham ya? Kalau switching lebih cenderung perangkatnya adalah switch, kalau routing perangkatnya adalah router. Jelas ya? Oke, berikutnya. Nah, dalam pemilihan jalur tadi, kalau perangkatnya adalah switch, itu acuannya adalah tabel MAC. Gitu ya. Jadi dalam memilihkan jalur nih, mau ke atas, mau lurus atau ke bawah, pakai informasi yang ada ini perangkat lagi ya. Perangkat di dalam ini ada namanya tabel MAC-nya, tabel MAC. Acuannya gitu. Acuannya tabel MAC kalau switch gitu ya. Kalau perangkatnya ini switch gitu ya, itu acuannya adalah tabel MAC gitu. Nah, kalau perangkatnya di sini adalah router, acuannya dalam pemilihan jalur itu tabel routing, sama-sama tabel tapi beda istilah. Oke. Kalau switch adalah tabel MAC, kalau router ada tabel routing gitu ya. Jelas ya? Nah, seperti itu. Nah, untuk memperjelas ya, saya akan memberikan ini ya, penjelasan lewat gambar gitu ya. Oke. Nah, ini adalah ada perangkat switch ya, ada perangkat switch gitu. Di perangkat switch itu ada port. Ya, ada port FA01, FA03, FA02 begitu ya. Masing-masing port ini terhubungkan dengan PC. Misal FA01 terhubungan dengan PC 1, FA03 ya benar, dihubungkan dengan PC 3, ini dihubungkan dengan PC 2 gitu ya. Oke, jelas seperti itu. Nah, perhatikan di sini. Konsep dalam sebuah jaringan itu mengenal alamat ya. Oke, jadi ketika sebuah PC itu mengirimkan data di sini, oke, maka dalam data itu ada alamat gitu ya. Ada alamat supaya data itu sampai pada tujuan yang benar. Oke. Nah, alamatnya itu tersimpan dalam header ya, dalam header. Masih ini pelajaran ini ada di sebelumnya ya. Mudah-mudahan nggak pusing ya. Ini ada tersimpan dalam header. Header itu kalau ada data gitu ya yang dikirim, itu depannya dikasih header. Nah, konsepnya seperti itu. Ada sisi header. Nah, dalam header itu isinya kurang lebih berisi alamat begitu ya. Nah, alamatnya itu ada dua konsepnya, tergantung sisi layernya. Wis, pusing enggak ya? Nah, ada dua konsepnya. Kalau layer 3 itu alamatnya adalah IP gitu ya. Oke, kalau layer 2 alamatnya adalah MAC gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau layer 3 dia mengenal alamat IP gitu ya. Alamat IP, contoh IP contohnya ini ya. 192.168.10.1 gitu ya. 192.168.10.3. Ini contohnya seperti itu. Kalau alamat MAC dia berupa heksa, desimal, ini contohnya CCBB 4433001. Nah, seperti itu. Paham ya? Ini pelajarannya kurang lebih detailnya dari pelajaran sebelumnya. Iya, promosi lagi. Nah, lanjut ya. Nah, seperti ini. Nah, tadi kan data sebelum dikirim kan di dalamnya ada header, dalam header ada alamat. Nah, kita akan lihat. Nah, akan lihat. Jadi, seperti ini konsepnya. Oke, data mau dikirim oleh PC 1 gitu. Dalamnya ada informasi. Dari mana sih datanya? Oke, kali mana berarti source ya. Source. Oke, siap. Nah, dari source ini perhatikan. Oke, itu berisi alamat. Ada dua tadi ya, alamat IP dan alamat MAC gitu ya. Kalau alamat IP gitu ya, berarti komputer yang mengirim. Siapa di sini? 10.1, betul ya? Di 1 itu alamatnya adalah 10.1. Oke, cek. Seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian, selain IP ada MAC. Berarti di sumbernya ya, di source ada dua nih, IP sama MAC. Berarti IP-nya berapa? CPC 1, 10.1. MAC-nya berapa? 001. Gitu ya, di sini ya, 001. Jelas ya? Itu informasi yang ada di header-nya. Nah, selain alamat sumber juga alamat tujuannya, destination. Oke, destination. Nah, berhubungan dengan destination ya, tujuannya berarti data tadi mau kemana? Mau dikirimkan kemana? Nah, ada informasinya nih. Katanya si PC1 mau ngirim nih ke 10.3. 10.3 itu siapa? Nah, 10.3 adalah PC3. Oke, seperti itu. Nah, tadi sekali lagi, selain alamat IP ada juga alamat MAC. Oke. Nah, di destination itu MAC-nya siapa? PC3. PC3 berapa? 003. Oke, lengkap ya.
Sumber ada IP, ada MAC, destination ada IP, ada MAC, begitu ya. Nah, seperti itu. Kalau bisa kita tuliskan, source-nya adalah PC1 gitu ya. Destination-nya adalah PC3. Oke, seperti itu. Jelas ya. Nah, dari informasi ini data lewat nih, dikirim nih oleh PC1 sampailah ke switch. Oke. Dari switch ngapain? Masih ingat switch di sini melakukan proses yang namanya switching. Proses yang namanya switching gitu ya. Maaf. Proses yang namanya switching. Oke, switching ngapain? Switching itu melakukan pemilihan jalur ya. Oke, sama seperti routing, beda perangkat saja. Oke. Nah, dari switching apa acuannya? Acuannya adalah tabel MAC. Oke, tabel MAC siap. Nah, di dalam switch ya, ada proses switching, pemilihan jalur, acuannya adalah tabel MAC. Oke. Kata switch, saya punya paket yang masuk ya di lewat port EVA 01 ya. Oh, ada paket yang masuk, ada data yang masuk lewat port EVA 01, kata si switch. Oke, saya mau memilihkan jalur nih. Oke, mau saya keluarkan lewat EVA 03 atau saya keluarkan lewat EVA 02, kata si switch gitu ya. Dalam memutuskannya, kata si switch, tunggu, saya akan melihat di dalam tabel MAC. Oke, kita lihat. Sumbernya siapa sih? Oke, pengirimnya siapa? Oh, pengirimnya 001. Oke, saya nggak peduli pengirimnya. Yang saya pedulikan dalam data ini kemana tujuannya. Oke, kata si switch. Switch itu secara default tidak mengenal IP ya. Switch itu secara default tidak mengenal IP karena switch itu adalah perangkat di layer 2 ya, seperti itu ya. Switch itu adalah perangkat di layer 2. Layer 2 itu mengenal alamat MAC. Oke, mengenal alamat MAC, maka di sisi destination yang dilihat oleh si switch adalah destination sisi MAC. Oke, berapa alamat MAC-nya? Destination-nya adalah 003. Saya sebut yang terakhir ya, biar nggak lama. Nggak panjang ya. 003. Oke, 003. Dia cek di si switch. Oke, saya cek di dalam tabel MAC 003. Oh, 003, 001, 002, 003. Ah, ini 003. Oke, 003. Nah, sudah tahu nih dalam tabel MAC 003. 003, lalu kata si switch, ketika saya punya informasi 003 sebagai destination atau tujuan dari data, maka data tadi mau saya teruskan lewat port mana? Nah, kata si switch ketika melihat di dalam tabel MAC, katanya port informasi akan dikeluarkan lewat port EVA 03. Nah, oleh si switch akan dikeluarkan ternyata keluar port EVA 03 si datanya. Akan sampai ke PC3. Nah, seperti itu konsepnya, gampang ya, seperti itu. Jadi data masuk, dilihat destination-nya. Ya, destination-nya itu di dalamnya ada alamat MAC karena dia switch. Kemudian dilihat port keluarannya. Port keluarannya mau kemana sih? Data tadi akan diteruskan. Jelas ya sampai sini ya? Mudah-mudahan jelas ya. Itulah konsep switching. Sederhananya seperti itu. Jelas? Oke, berikutnya adalah lebih detail lagi nih, lebih konsep lagi. Tapi sederhananya seperti itu ya. Tapi konsepnya agak lumayan ribet. Tidak ribet ya. Jangan santai, jangan ribet, jangan pusing ya. Nah, kita sekarang akan belajar terkait cara kerja perangkat switch ya. Cara kerja perangkat switch. Nah, kita akan belajar nih. Kalau tadi nih si tabel MAC-nya ada isinya. Ada isinya. Wah, mudah ada isinya. Nah, secara default tabel MAC itu isinya kosong ya. Tabel MAC yang di dalam switch itu isinya adalah kosong ya. Port ada, tapi MAC-nya kosong. MAC-nya kosong. MAC-nya diisi kapan? Pertanyaannya itu kan. Kapan alamat MAC yang di tabel MAC tadi terisi ya? Bagaimana caranya? Begitu ya. Oke, kita mau belajar seperti itu ya. Nah, ini asumsi awal. Oke, asumsi awal adalah perangkat komputer dan switch baru saja dihidupkan, baru saja di-on-kan ya, seperti itu. Nah, ketika perangkat baik itu komputer, baik itu switch ya dihidupkan pertama kali, maka tabel yang akan digunakan untuk meneruskan paket atau data kalau dalam komputer itu mengenal namanya tabel ARP ya, mengenal namanya tabel ARP. Tabel ARP itu berisi tabel terkait pemetaan alamat IP sama alamat MAC. Nah, oke, ada di materi saya sebelumnya sih. Promosi lagi ya. Nah, IP sama MAC gitu ya, tabel ARP yang ada di PC, ada di komputer. Nah, dalam switch itu ada tabel lagi ya. Tadi saya jelaskan ada tabel MAC ya. Tapi dalam awalnya
Ketika baru saja dihidupkan masih kosong ya, masih kosong. Oke, next. Terus ya, si PC1, contohnya si PC1 ingin ngirim data gitu ya, ngirim data. Nah, misal data ping, data SMP ya, ping ya, ping itu adalah programnya untuk ngetes koneksi ya, untuk ngetes koneksi ini. Nah, ketika ping kan di seperti ini ya, di seperti ini. Ketikan ping di command prompt gitu itu. Kemudian ketikan apa? Ketikan IP. Misalnya PC1 ingin tes koneksi ke PC3. Nah, di ping di sini 192 misal 168.10.3 gitu ya. Ping gitu ya. Nah, di ping ini sebenarnya itu protokol yang digunakan adalah ICMP gitu ya. Protokol yang digunakan adalah ICMP. Nah, di dalam ping tadi dengan menggunakan protokol ICMP nanti ada paket yang dikirimkan, ada data yang dikirimkan. Misal data ini ya dikirim. Nah, di data ini ada informasi nih, ada informasi. Tadi saya bilang di dalam data itu ada header. Ya, dalam header itu nantinya berisi informasi. Nah, informasinya lebih seperti ini ya. Source sama destination. Oke. Nah, source sama destination. Tapi perhatikan. Ketika melakukan proses ping, yang diketahui di tujuan hanyalah IP. Nah, hanyalah IP. IP tujuannya adalah 10.3. Tapi PC1 tidak tahu ya, tidak tahu alamat MAC dari si PC3, nggak tahu. Tapi kita yang tahu, tapi PC tidak tahu gitu. Nah, karena PC tidak tahu berarti tidak lengkap kan? Tidak lengkap karena dalam mengirimkan sebuah data alamatnya harus lengkap. IP-nya, source-nya 11, MAC-nya, source-nya 001. Tahu si PC1 karena alamat sendiri. Tapi tujuannya yang tahu apa? Yang tahu adalah si IP tujuan. Seperti itu. Jelas ya? Nah, yang tidak tahu apa? Yang tidak tahu adalah alamat MAC dari si PC3. Ya, MAC dari PC3 itu tidak tahu. MAC dari PC3 itu tidak tahu. Ya, karena tidak tahu, karena tidak tahu, maka si PC1 akan mengaktifkan protokol namanya ARP. Ya, protokol namanya ARP gitu. Jadi kalau seperti itu. Jadi si PC1 akan mengirimkan paket lagi ya. Ini nggak jadi dikirimkan, akan paket, paket ARP namanya. Paket ini namanya paket ARP gitu ya. Seperti itu, paket ARP dikirim. Isi paket ARP seperti apa? Nah, tadi kan ceritanya nggak ada alamat MAC nih ya. Sama si ARP, tujuan MAC-nya dibuat apa ini? FF semua dibuat broadcast gitu, dibuat broadcast ya. Ini kalau materi ini ada di proses ARP ya, ada di Jarkom. Oke, tapi sekilas saja ya, mudah-mudahan nggak pusing ya. Jadi di set broadcast di sini. Nah, begitu ya. Jadi nyampe lah ke switch gitu ya, nyampe lah ke switch. Nah, ketika di switch itu yang dilihat kan destination ya, destinasinya broadcast. Tapi nanti dulu deh. Tadi kan ceritanya gimana cara nyatet alamat MAC dalam tabel MAC gitu kan? Nah dalam mencatatnya, yang dalam mencatat ini ya, dalam mencatat gitu aja ya di sini ya. Di sini dalam mencatat, mencatatnya itu menggunakan alamat source ternyata ya. Source apa? Source MAC-nya. Nah, seperti itu. Ketika data masuk nih atau paket masuk nih di switch tadi, dia lihat nih siapa yang masuk. Data dari PC1 gitu kan. Lewat port mana? EVA01. Oh, EVA01 di sini gitu ya. Kemudian dia catat. Oh, data di dalam data ID kan tadi ada alamat MAC nih. Dia catat mana sumber dari si pengirimnya. Gitu. Sumbernya mana? Ini ya si sumber ya. Tapi yang dicatat bukan alamat IP sekali lagi ya. Karena switch mengenalnya MAC. Maka yang dicatat bukan IP tapi MAC-nya. Begitu. Dicatat di sini MAC-nya. Oh, ternyata B1. MAC-nya berapa? Dicatat di sini CC BB begitu ya. 4433 gitu ya, 0001. Paham ya? Seperti itu. Jadi siapa yang masuk dicatat gitu. Jelas ya? Nah, itu dulu ya. Kan konsepnya bagaimana cara nyatet ya. Tapi ketika ada pola seperti ini, maka nantinya si data tadi akan di broadcast ya. Ini ada di proses ARP sebenarnya sih, tapi kita tidak bahas tentang proses ARP. Tapi mau nggak mau seperti itu konsepnya. Jadi dia akan broadcast gitu ya, broadcast ya.
data ARP gini akan di broadcast. Oke, seperti itu. Tapi kurang lebih dalam mencatat apa? Dilihat alamat source ya, bagian MAC-nya. Oke, paham ya? Jadi saya tulis di sini PC1 ingin mengirimkan data ke PC3. Yang tadi saya jelaskan ya. Tapi belum ada alamat MAC dari PC3 dalam tabel ARP-nya ya. Tabel ARP itu di PC1. Seperti itu. Kalau nggak ada berarti akan minta bantuan protokol ARP gitu ya. Seperti itu kurang lebih ya. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Oke, lanjut ya. Tadi cara mencatatnya. Nah, oke, sebenarnya dalam mencatat tadi gampang. Jadi dilihat alamat source MAC-nya. Ya, oke, dari si data yang masuk ya atau paket yang masuk ya. Tapi secara detail lagi, switch itu memiliki cara kerja ya. Cara kerja dalam melakukan proses switching. Nah, gitu. Nah, dalam melakukan proses switching ada beberapa tahapan tuh. Ada beberapa tahapan kan tadi. Proses switching itu kata kuncinya dalam tabel ini harus ada informasi MAC kan? Seperti itu kan? Nah, harus ada informasi MAC ya. Maaf, MAC dari mana? MAC dari paket atau data yang masuk. Data yang masuk gitu kan? Seperti itu. Nah, oke. Nah, tahapannya apa? Tahapannya ternyata dalam mencatat gitu ya, dalam proses switching tadi ada beberapa tahapan ya sebelum data bisa diteruskan. Oke, ada beberapa tahapan. Oke, yang pertama itu ada learning. Ya, learning itu artinya apa? Artinya mencatat siapa yang masuk tadi ya. Mencatat siapa yang masuk. Oke, mencatat apanya? Maaf ya. Mencatat alamat MAC-nya. Mencatat alamat MAC-nya. Jelas ya? Mencatat siapa yang masuk. Mencatat apanya? Mencatat alamat MAC-nya, MAC source ya, MAC dari sumbernya, source-nya, begitu. Jelas ya? Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Dicatat, tadi sudah saya jelaskan di sini ya, dicatat. Itu learning itu learning. Nah, seperti itu, tahapan learning ya. Kemudian tadi saya jelaskan kenapa pakai ARP ya, karena si PC1 belum tahu nih alamat MAC dari PC3. Jelas ya? Itu akan dikirimkan secara broadcast. Ini alamatnya nih. FF semuanya ya. Seperti itu gitu ya. Nah, itu pertama, mencatat. Jadi sudah dijelaskan ya. Nanti ulang lagi ya kalau saya jelaskan lagi. Oke, sudah di sini dia catat toh, dicatat. Jelas? Setelah dicatat, si switch akan melakukan proses aging. Aging itu adalah pewaktu ya. Jadi pewaktu atau timer ya. Jadi alamat MAC yang sudah dicatat itu dikasih pewaktu. Nah, kasih pewaktu. Misal, ini saya belum tahu pastinya literaturnya. Misal aja, waktunya 1 menit. 1 menit. Artinya apa 1 menit itu? 1 menit artinya gini. Ini ya. Ini aging tadi sudah ya, ngasih waktu ya. Kemudian yang kedua, arti aging ya. Jika selama masa waktu tunggu timer tadi misal 1 menit, PC1 tidak menggunakan port FA01. Perhatikan, PC1 tidak menggunakan port artinya apa? Tidak ada paket atau data yang masuk ini ya dari PC1 lewat port FA01. Jelas ya? Oke. Maka alamat MAC dari PC1, nah, alamat MAC dari PC1 yang tersimpan dalam tabel MAC itu akan dihapus. Kalau lewat ya, kalau lewat 1 menit tidak ada paket dari PC1, maka alamat MAC-nya akan dihapus. Paham ya terkait aging? Paham ya? Itu aging. Yang ketiga adalah flooding. Ya, flooding itu apa? Flooding itu adalah ketika menerima paket atau menerima data, di mana tujuannya itu tidak ada dalam tabel MAC ya, tidak ada dalam tabel MAC. Maka yang dilakukan oleh switch akan membroadcast, akan memflood bahasanya. Flooding artinya membroadcast, sama aja. Jadi akan membroadcast si data tadi ke semua port keluaran. Paham ya? Seperti itu akan di-broadcast. Contoh implementasinya tadi itu pada saat pengiriman paket ARP request ya. Pengiriman paket ARP request. Nah, pada saat pengiriman paket ARP request di destination MAC-nya itu di set broadcast. Nah, di set broadcast. Nah, ketika di set broadcast seperti ini, ketika dilihat dalam tabel MAC itu nggak ada. Nggak ada di sini mana FF, nggak ada kan? Nah, ketika nggak ada, si switch akan melakukan proses flooding. Flooding itu artinya apa? Mengirimkan data tadi secara broadcast.
Paham ya? Seperti itu. Oke, kirim ke semua port. Gitu. Jelas, jelas? Dah. Kemudian yang keempat namanya adalah selective forwarding. Ya, forwarding artinya meneruskan. Selective artinya terpilih. Ya, gitu ya. Oke. Selective forwarding itu artinya mengirimkan data atau paket secara selektif pada port tertentu. Nah, ini terjadi kasusnya adalah ketika misalnya ya, tadi paket ARP request ya. Paket ARP request itu sudah diterima oleh si PC3. PC3 ya. PC3 mau nggak mau ini paket ARP request, paket ARP request sudah diterima oleh si PC3. PC3 mau nggak mau akan merespon dengan mengirimkan balasan paket ARP reply. Ya, paket ARP reply ini secara unicast. Kenapa secara unicast? Karena karena source-nya dan destination-nya sudah lengkap. Sudah lengkap. Contoh nih ya. Ini acuannya dari PC3 ya. Ini ya, dari PC3. Berarti source-nya 103. Siapa? PC3. Oke. Destination-nya 003. Siapa? PC3. Gitu ya, MAC-nya ya. Sorry. Maaf ya. Salah nggak tadi saya ngomong? Oh, ulang lagi ya. Dalam header, source-nya siapa? PC3. IP-nya berapa? 103. MAC-nya berapa? 003. Gitu ya. Oke. Kemudian destination. Destination tujuannya jelas ya tadi ya. Kan paket tadi masuk, kan ada sumber. Nah, siapa? 101. Nah, sumbernya tadi di switch jadi destination. Seperti itu. Nah, di switch nih jadi destination 101 gitu ya. Tahu. Nah, jadi destination. Kemudian MAC-nya tujuan. Nah, tahu juga kenapa? Perhatikan di sini. Tadi di penerimaan ARP request yang dilakukan yang diterima oleh PC3 kan ada alamat sumber nih. Sumber ini nanti akan diubah ke alamat destination gitu. Akan diubah ke alamat destination. Nah, di destination ini pastinya berasal dari source. Bingung kan? Enggak kan ya? Dari source. Source itu pasti ada dua alamat nih, lengkap kan? IP-nya ada. MAC-nya juga ada. Nah, informasi ini IP sama MAC ini akan jadi destination begitu. Kalau dibalik berarti balik ya, RP replay berarti jadi destination. Jadi seperti ini nih. Nah, seperti ini. Jadi destination kan 101 sama 001. Dari sini infonya, ya. Kan tahu ya PC3 ya. Seperti itu. Nah, lengkap nih. Karena lengkap seperti ini polanya nanti pengirimannya secara unicast begitu. Bukan broadcast. Gitu ya, bukan broadcast ya. Nah, kenapa bukan broadcast? Perhatikan di sini. Ketika dia si PC3 menginginkan paket atau data RP reply, data RP reply di sini, maka ketika diterima oleh switch akan dilihat tuh. Pertama apa? Learning ya, learning. Perhatikan. Tadi kan ini kosong nih ya di berapa? Port F03. Ini kosong ya, betul nggak? Kosong ya? Kosong. Lihat kosong ya. Kemudian ada paket masuk lewat port F03. Nah, switch akan melakukan proses learning. Nah, mencatat siapa yang masuk ya. Siapa yang masuk berarti apa dicatat? Switch mengenal MAC, berarti source MAC-nya ya, source MAC-nya. Maaf. Source MAC-nya dicatat ya. Oke, lewat port mana yang masuk itu? Lewat port mana? F03. Oke. Kemudian siapa yang masuk? Oh, PC3. Oke, MAC-nya berapa sih PC3? Oke, 003. Maka dicatat di sini 003. Oke. Nah, seperti itu. Learning ya. Nah, sekarang ketika sudah masuk nih data nih di switch, catat. Kemudian edging. Masih ingat ya? Kemudian baru selective forwarding. Nah, mau kemana sih data ini mau diteruskan? Berarti yang dilihat apa? Destination. Yang dilihat destination di sini. Destination. Ini destinationnya ya. CCBB 4433001. Ada nggak dalam tabel MAC? Dilihat. Wow, ada. Ya, karena sebelumnya udah dicatat gitu ya. Nah, karena ada, dilihat port keluarannya. Oh, karena ada, dilihat. Paket ini mau keluarkan lewat mana? Ternyata dikeluarkan lewat port F01 di sini. Dikeluarkan. Nah, sampailah PC 1. Seperti itu ya. Itulah selective forwarding. Selective forwarding itu syaratnya ada informasi alamat MAC tujuan dalam tabel MAC. Dalam MAC kalau nggak ada ya bisa flooding. Bisa flooding, masih ingat ya? Kalau nggak ada bisa flooding. Seperti itu ya. Thank you.
Oke, terima kasih. Nah, ini materi kita ya. Oke, tadi ini proses dalam cara kerja switch ya, dalam melakukan proses apa tadi? Switching ya. Ada static forwarding, ada flooding, ada edging, ada learning, ada ping. Sama-sama ing semua ya, ada ping. Oke, ini perbedaan switching dan routing. Oke, ini hierarki tadi, konsep pembangunan jaringan dan selesai. Oke, ini materi pertama ya. Semoga bermanfaat. Saya kira dulu di materi pertama ini, konsep switching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.